ya, tergantung harga mutlaknya bagaimana, apakah persamaannya sama dengan A atau ada ketidaksamaan harga mutlaknya yang sifat dua, lebih kecil sama dengan A atau lebih besar sama dengan A. Nah, tinggal ngikuti ini aja ya. Nah, soal-soal ini silahkan dikerjakan karena sudah lewat, nah, tidak akan saya bahas. Ini tetap dikerjakan dengan dampingan asisten ya. Kalian bisa minta mengerjakan soal-soal harga mutlak dan seterusnya. Kemudian bentuk akar. Nah, bentuk akar yang penting ini prinsipnya adalah di dalam akar itu kan lebih kecil 0. Tidak boleh lebih kecil 0. Maka syarat ini harus dipenuhi, A plus B harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian ruas kiri setelah itu ya, setelah syarat ini dikerjakan dengan X-nya di wilayah mana, kemudian ruas kiri dan ruas kanan di kuadrat. Ruas kiri dan ruas kanan di kuadrat. Maaf, ambil muka saya karena kulit saya itu banyak mengelupas ya. Ya, ini banyak mengelupas karena saya punya sakit autoimun. Nah, ini pada mengelupas, kena kulit dan kena tulang. Ini di hidung juga ini ada pengelupasan. Mohon maaf kalau kotor, ada kulit-kulit di rambut juga, di badan juga. Ya, tapi nggak apa-apa ya, nggak ngurangi fokus kalian. Kembali ke sini. Syarat harus dipenuhi, kemudian ruas kiri dan ruas kanan dikuadratkan. Ini kombinasi dari hasil syarat dan penguadratan inilah yang akan dipenuhi benar-benar dari persamaan atau ketidaksamaan bentuk akar. Nah, soal-soal ini juga tolong dikerjakan. Selang hafal, ini dibaca aja cara penulisan yang lain. Nah, ini cara penulisan yang lain. Kalau pakai kurung kurawal itu berarti sama dengannya, gitu kan? Kalau yang tidak, nah, interval dari X sama dengan A ke kanan sampai tak berhingga, nah, itu ditulis seperti ini. Atau X lebih besar sama dengan, dan seterusnya. Ya. Kalau kurung biasa berarti ada kurung kurawal berarti sama dengannya di kanan. Ya berarti X lebih besar A dan seterusnya, tidak sama dengan A. Yang ini berarti X lebih kecil A. Nah, itu ya. Ada pertanyaan terkait ini? Nah, kalau malu menyampaikan bisa lewat WA ya, dengan chat. Kalau chat saya nanti pindah-pindah antara layar dengan chat, nggak mungkin ya. Dengan chat Zoom itu kalau ada co-hostnya. Nah, ini kan host dan co-host sekaligus saya semua. Jadi tidak bisa. Dan kalau lewat WhatsApp kan bisa saya balas nanti. Kalau lewat chat sudah nggak bisa saya balas ya. Oke, sekarang saya tutup ya. Untuk ini sudah saya anggap selesai. Untuk pengayaan soalnya dengan asisten Mbak siapa lupa saya. Koordinatornya itu Mbak siapa lupa. Mbak siapa? Sudah jalan terus lah asistensi? Sudah Pak. Sudah Pak. Ya, di berapa 2 kelompok? Lewat apa juga dan apa? YouTube gitu mungkin? Kemarin lewat Gimik sama YouTube. Ya, baguslah berbagai kombinasi apa namanya media ya. Oke, ini saya tutup. Sekarang fungsi grafik fungsi. Ini sudah apa belum ya? Oh, yang kemarin kosong itu ya? Betul nggak? Kok kosong yang saya ada acara seminar internasional itu ya? Betul nggak? Iya, ya kan? Iya. Iya, Pak. Ya, ya. Ini yang ada acara saya asal kemudian saya apa namanya?
slide-nya. PP-nya beserta kunci jawabannya. Ini cepat saja ya, asumsinya kalau asumsi saya kalian sudah belajar, kemudian juga didampingi oleh asisten nanti soal-soal. Enggak terlalu banyak teori kalau di sini ya. Intinya kalian suruh mencari domain. Domain itu daerah asal ya, daerah ABC itu cari domainnya. Sudah ada ini di jawabannya di apa? Yang versi words, yang dalam words ya. Cek aja di situ ya. Nah, misalnya nomor C, domainnya berarti harus memenuhi X, tidak boleh min 5, ya kan? Kalau di sini. Yang ini memenuhi apa? Ini harus X kuadrat min X min 6 lebih besar 0, gitu ya. Karena ini itu apa, sama halnya dengan log. ln itu sama saja dengan log. Mau munculkan anut, nggak mau. Anutnya kok nggak mau. Nah, itu sama aja log. Nah, ini dengan base itu berapa? Nah, yang punya kalkulator saintifik silahkan dicek. Berarti sama aja gitu. X kuadrat min X min 6 gitu ya. Nah, itu sama aja ya. ln. Untuk basisnya E ditulis ln. Nah, artinya apa? Artinya ini syarat-syarat atau hukum-hukum atau teorema-teorema yang berlaku pada log berlaku juga pada ln. Pada log kan yang ini tidak boleh, ini lebih besar 0 gitu ya. Nah, dicari saja ini yang memenuhi. Jadi domain itu yang memenuhi ini dan memenuhi itu ya. Silakan yang bertanya langsung saja ya. Saya clear ya, karena saya mau lanjutkan slide berikutnya. Nah, kalau ini tinggal dimasuk ya. Aku masukkan sini ekspresi yang X plus delta X juga saja. Surjektif, fungsi objektif saya ingat banget ini. Zaman saya sekolah itu dipelajari di SMA. Nah, kalau sekarang mungkin SMP sudah diajarkan ini ya, subjektif, fungsi objektif. Subjektif yang apa, fungsi objektif yang karena bijektif yang apa, ini dibaca saja ini, ya kan? Bijektif itu poin 1-1 ya. Yang paling nggak bisa dilupakan bijektif 1-1, perkawanan 1-1. Operasi pada fungsi. Nah, sekarang ini ada contoh domain dari F min G, F dot G, dan F per G. Cari, kemudian diminta domainnya apa. Ini, maka domain itu kita cari hasil domain dari hasil F plus G. Tapi domainnya itu harus juga mempertimbangkan Fx, mempertimbangkan per X plus 5. Ya. Jadi domain Fx apa, domain Gx juga apa, ini perlu dipertimbangkan. Nah, setelah itu dicari yang memenuhi total F plus G. Gitu ya. Jadi tetap fungsi asalnya itu jadi pertimbangan. Nggak asal mencari domain F plus G saja, F min G saja, F dot G saja, atau F per G saja. Nggak bisa. Karena masing-masing itu punya bawaannya, ya. Punya aslinya, punya asalnya sendiri-sendiri. Maka domainnya selain memenuhi F per G, misalnya gitu, saya soal F per G. Selain memenuhi F per G, juga harus memenuhi Fx akar X min 1. Dan memenuhi Gx seperti X plus 5. Dan ini berlaku juga untuk FOG. GOF ya. Fungsi inverse
kalau saya yang paling ingat kalau suruh mengerjakan inverse, saya pakai ini. F kurung F min 1 X sama dengan X. Nah, tapi saya tidak membatasi hanya pakai ini ya. Silakan pakai yang lain, yang pakai Y dan X itu ya. Kemudian terakhir setelah diurai, dicari, kemudian diganti YX-nya. Itu silakan. Nah, pakai ini boleh, pakai yang satunya boleh. Kalau saya terus terang pakai ini, kenapa? Karena ini mudah diingat. Ya. F ini kan 1 ya, di sini 1. Dikurangi min 1, kan tinggal X. Kan artinya sama tuh. F min 1, X, tinggal X. Nah, itu saya mudah menghafalkannya. Saya pakainya ini. Tapi silakan sekali lagi pakai cara yang satunya boleh. Tidak saya tulis di sini lagi. Saya sebutin, sudah kelihatan belum? Saya? Sudah, Pak. Sekarang fungsi, alhamdulillah sudah kelihatan. Sekarang fungsi Sudah, Pak. kita sekarang menjadi Sudah. terbiasa ya dengan kuliah online, dengan sinyal, gangguan sinyal. Ya. Apa namanya? Ya, yang kasihan itu kalian ya. Belum pernah kan berinteraksi langsung dengan teman-temannya. Ya, Mas Takwin tapi belum pernah ngambah kampus ya. Betul nggak? Yang dari Sumatera mungkin pernah ke Jawa gitu ya. Kuliah gimana? Anu Sunan Kalijaga. Kampusnya kayak apa? Gitu ya. Tapi lihatnya cuma di web. Cuma via online. Teman-temannya juga gitu ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi keakraban kalian dengan teman-temannya ya. Karena alhamdulillah sekarang ada WhatsApp. Jadi pandemi ini juga ada hikmahnya karena kita dipaksa untuk dari ini juga sudah dipelajari semua di sekolah. Ini tidak ada, kenapa saya review sekilas saja sampaikan minggu kemarin. Kedua, ini tidak ada bedanya dengan SMA, ulangan saja. Maka ini saya review saja. Tapi tetap ada kewajiban kalian untuk mengerjakan soal-soalnya ya. Dan alhamdulillah kalau kalkulus dasar, kalkulus diferensial prodi matematika kan ada pendampingannya asistensinya. Nah, sehingga di situ bisa kalian manfaatkan asistensinya ya, asistensi manfaatkan secara optimal mungkin. Karena kalau anak matematika itu harus menguasai kalkulus 1, kalkulus dasar dan kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Ini juga main domain ya. Karena kalau hanya F.G, GOF, FOG itu mudah sekali ya. Kalian pakai tangan kiri juga bisa ya. Bahkan mungkin sambil merem juga bisa ngerjakan ini ya. Nah, tapi kemudian kalian ditanya domainnya apa gitu ya. Sambil merem itu saya jadi ingat kuliah S1 dulu itu pernah ngantuk sekali dengerin dosen menjelaskan itu saya sambil nyata. Perasaan nyatanya udah bener ya. Tapi karena ngantuk saat dibuka di rumah kok nggak bisa dibaca ternyata tulisan saya. Jadi karena saking ngantuknya perasaan ya pikirannya fungsi kuadrat, fungsi kubik, ya, ada fungsi pecah. Fungsi pecah itu nanti saat di kalkulus integral, nanti kita akan mengerjakan integral fungsi pecah. Ada fungsi pecah semua, ada fungsi pecah real. Kemudian ada fungsi rasional dan fungsi transenden. Nah, transenden nanti banyak di diferensial. Nanti kita banyak di diferensial akan mengerjakan fungsi transenden. Trigonometri, siklometri, eksponensial, logaritma, ada inverse, trigonometri juga ada fungsi. Lanjut, nah menggambar fungsi tidak hanya dalam sistem koordinat kartesius, tapi juga dalam sistem koordinat dengan kartesius. Kalau kartesius misalnya
Itu cara menggambarnya ya. Tapi fungsi kubik itu ada cara menggambarnya pakai mencari titik belok dan sebagainya ya. Tapi kalau dalam teori kutub tidak ada. Dalam teori kutub tidak ada rumusnya. Bagaimana cara menggambarnya nggak ada. Ya. Mau nggak mau kalau kalian hafal lebih baik. Ya. Contoh gambar apa ini? Gambar lingkaran ya kan? Ini gambar lingkaran. Ini gambar lingkaran saja. Nah, mohon maaf kalau lingkarannya nggak bagus. Dengan jari-jari 2. Ini juga 2. Lingkaran. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Z. Oke. Kemudian kalau 2 sin theta itu gambar apa? 2 sin theta gambar apa? Dua sin theta gambar apa? Apa 2 sin theta? Ini juga lingkaran. Pak Boleh bisa tahu gambarnya seperti itu. Nah, ini karena sekali lagi tidak ada rumusnya. Karena tidak ada rumusnya, maka bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya, kita bikin. Kalau saya tahu gambarnya ini kan kebetulan karena saya sudah mempersiapkan bukunya, ya kan. Nah, tapi kalau tiba-tiba kalian ditanyai orang, R2 plus 2 sin theta, gambarnya apa? Kalian nggak bawa buku, bikin tabel. Jadi tabel seperti ini. Nah, itu theta dan ini R sama dengan sin theta. Mana maksudnya? Ya, maksudnya ini kalian apa? Melis untuk sudut. Misalnya sudut istimewa saja. Di sini semakin kita list di per. Kemudian berapa lagi? Misalnya pi per, saya tandani dulu. Pi per 4. Terus pi per 3. Dan seterusnya pi per 2. Semakin banyak kalian listing petanya, ini akan titik-titiknya itu kan semakin dekat dengan gambar yang sebenarnya. Nah, jadi ini memang paling cepat gambarnya kalau kalian bisa pemrograman komputer, ya. Jadi dibuatkan programnya titik-titik itu, terus komputer yang suruh gambar titik-titiknya. Kenapa akan lebih valid kalau dengan komputer? Karena kalau dengan jarak interval antara tetanya itu bisa renggang-renggang kan. Sekarang kita kan hitung mulai dari 0, kemudian mulai dari 2 derajat, 4 derajat gitu kan.
6 derajat, jadi selisih 2 derajat saja. Nah, kalau ini karena manual, saya nulisnya hanya sudut-sudut istimewa. Misalnya theta 0, maka sin 0 sama dengan 0. Berarti 0 di sini kan R-nya. Nah, kalau pi per 6 berapa? Sin pi per 6 berapa? Kalikan 2. Di sini hasilnya 1. Pi per 4 berapa? Nah, di sini akar 2, sin pi per 4 kali 2. Sin pi per 3, K2, akar, seterusnya. Nah, kalau sampai 10-an sudut-sudut aja, dan sudut-sudut 5 juga. Tapi kalau bawa kalkulator, bisa lah lebih rengket-rengket lagi ya. Setiap 30 derajat, setiap 25 derajat, setiap 20 derajat. Nah, kalau pakai pemrogram komputer, bisa maka setiap 1 derajat juga bisa. Setiap 1 derajat sehingga tinggal petanya dimasukkan 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 360. Nah, itu gambarnya akan lebih halus ya, lebih halus dan mendekati realitas. Itu ya. Jadi memperolehnya gambar ini itu karena kita melis sudut-sudut ini. Sin 0, artinya di sini. Pi per 6 sekitar di sini. 1. Pi per 6 kan berarti di sini. Ini kan pi per 6 itu kan begini. Nah, ini kan sudut ini pi per 6. Oke, gitu kan? Kalau 90 1 kali 2 sama dengan 2. Ini kan 90 derajat ini. Ketemunya di sini 2, 90 derajat. Terus muter-muter di sini sudutnya, itu ternyata titik-titiknya membuat lingkaran di atas simbol X dengan jari-jari sekitar 1. Nah, begitu Mas dan Mbak kalau membuat gambar grafik fungsi berat. Jelas ya? Boleh saya clear all drawings? Ini ada 3 pilihan: clear all drawings, clear my drawings, clear viewer drawing. Nah, saya nggak tahu bedanya apa. Biasanya saya cuma clear all drawings. Coba kalau ini. Kalau clear my drawing, oh, gambar saya. Oh, saya paham. Kalau clear all drawing itu berarti yang mungkin ada host gambar selain saya itu ya. Selain saya yang menggambar itu mungkin bisa terus itu ya. Mungkin seperti itu. Kalau clear my drawing berarti hanya gambar saya. Oke, lanjut sekarang. Nah, seperti ini. Ini semakin banyak sudutnya, gambarnya akan semakin bagus. Bagus ya. Semakin mendekati real, mendekati gambar yang sebenarnya. Jadi kalau hanya segini kan mungkin kalian kalau nitik-nitiknya benjol gitu ya. Nah, tapi kan dari sekian 10 sudut kan kalian sudah bisa menemukan, oh ini gambarnya F2 sin theta itu berupa. Kalau 2 plus 2 sin theta, nah, kalau 2 plus 2 sin theta apa? Kalau 2 ini gambarnya begini. Kayak apa? Kayak hati, kayak waru. Orang nyebutnya apa ya? Orang nyebut cycloids. Cycloids. Gambarnya cycloids. Sampai 4. Ini 4. Aja ini 4 ya. Kalau gambarnya pinjol-pinjol ya
Ini, aduh, susah ini. Mousepadnya susah. Malah nggak connect sih mouse saya. Guys, kurang lebih seperti itu. Ini kalau dihapus mungkin kehapus semuanya. Ya, nggak usah saya hapus. Kurang lebih seperti itu. Ya, mohon maaf kalau gambarnya jelek. Ini 4. Di sini itu 4. Ini 2. Dan di sini main 2. Nanti lihat di buku-buku lah. Di buku-buku banyak. Status. Nah, sumbu X. Sumbu Z. Gambarnya namanya nanti searching di internet. Tentu itu ada cycloid. Grafik sistem ular kutub. Nah, itu nanti muncul. Ini ya. Ini nggak muncul waru. Itu kan ini smooth 11 sampai hampir kardiodia. Seperti kardiodia. Kok bisa gambarnya itu? Nah, karena kita sudah melis ini. Nah, ini 2/2 cm 0 pi per 6 pi per 3 pi per 2 sampai 7 pi per 4 sampai sini. Gitu. Ya, sekali lagi ini semakin banyak tanya, tidak hanya 10, ini titik-titiknya semakin memenuhi sini. Nah, ini kan titik-titik tertentu saja. Nah, titik-titik tertentu terus kita tebak, kita garis saja, yang kita tebak ya. Dari titik-titik itu kita sambungkan, membentuk seperti itu, ya. Terus ini juga ada. Oh, ini gambarnya yang nggak muncul. Nah, ini juga ada contoh soal. Silakan. Ini nanti di file berikutnya. Oke, itu. Oke. Sekarang menginjak ke sini. Ini sedikit review. Lagi. Ada relasi, ada fungsi. Sebelum belajar fungsi, kalian belajar relasi. Bentar ya. Maaf, break dulu sebentar ya. Yang mau ke toilet silahkan, mau ke toilet dan seterusnya. Ini ada contoh-contoh. Fungsi. Nah, syarat fungsi apa? Kalau di PPT mungkin nggak ada ya. Anggota domain menyatakan tunggal. Kita nggak akan di kalkulus dasar, kita nggak akan fokus di sini ya. Kalkulus diferensial, fokusnya di selain tadi ya, gambar grafik fungsi pertidasamaan,
kita fokus juga di limit dan diferensial. Limit dan diferensial. Terus ya, nah, teman-teman baca sendiri. Ada yang tidak tahu cara menggambar grafik kuadrat? Di dalam itu kalau penulisan harus dipisah ya. Kita menunjukkan tempat ini bisa, makanya saya edit. Nah, beberapa fungsi dan fungsi linear tahu ya. Ini tinggal dicari misalnya x0 nya ketemu min 2. Ya, min 2 sama 4, min 2 0 dan 0 4 sudah ketemu suatu gambar garis. Ya. Fungsi kuadrat ini orang matematika harus selalu ingat ya dalam menggambar fungsi kuadrat. Ada sumbu simetrinya min b per 2. Kemudian puncaknya di p min b per 2a dan selalu diingat, tidak boleh lupa. Dengan diskriminannya adalah b kuadrat min 4ac. Apabila a lebih besar 0, maka grafik membuka ke atas. Apabila a lebih kecil 0, maka grafik membuka ke bawah. Nah, apabila digabung ya, a lebih kita lihat a-nya, nilai a dan diskriminannya, maka di sini ada beberapa gambar. Oh, udah maksimal segini. Nah, a lebih besar 0, maka grafik membuka ke atas. Tadi ada a lebih besar 0 dan b lebih besar 0. Maka gambarnya seperti apa? Membuka ke atas. Itu ya. Kemudian kalau a lebih besar 0, d sama dengan 0, gambarnya ini nyenggol saja dengan sumbu x. Ini sumbu x. Sumbu x. Nah, kemudian kalau a lebih besar 0 dan d lebih kecil 0, maka tidak menyinggung sumbu x sama sekali. Nah, yang bawah nggak kelihatan. Kalau ini a lebih kecil, grafik membuka ke bawah. Jadi gambarnya begini. So, ini ya, yang ini nyenggol saja. Yang ini tidak menyentuh, gitu ya. Ini saya ulangi. Yang ini begini, yang ini. Nah, ini sumbu x. Nah, seperti itu kan. A, B, C, D, E ini nggak boleh lupa. Ya. C, D, E lupa masih nggak. Yang A dan B nggak boleh lupa. Oke, boleh saya clear? Nah, ini ada
soal-soal gambar. Anak matematika tambah ini, ya gampang lah anak matematika gambar ini. Ada yang belum tahu gambar grafik fungsi kuadrat? Nah, nggak boleh nggak tahu ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan silakan. Fungsi komposisi ini mengulang nggak usah. Ini ada angka-angka yang hilang ini versi MS-nya itu. Nah ini saya ulangi lagi, kalau nyari domain F, G, dan GF, pertimbangan juga domain Fx dan Gx. Kita harus ingat juga domain dari masing-masing penyusun fungsinya ini. Domain dari F, O, G, dan GOF harus melihat Fx dan Gx. Tidak boleh hanya melihat hasil perkalian di sini, hasil perkalian fungsi. Tugas kalian ini pelajari sendiri di buku-buku tangga. Namanya saja sudah khas ya, tangga. Kayak apa? Nah, nanti gambarnya itu ya kayak tangga itu begini. Nah, panjang pendeknya dan seterusnya, berapa yang di atas sumbu X, bagaimana yang di bawah sumbu X, nanti menyesuaikan soal di sini ya. Posisi garisnya di sumbu X koordinat berapa ya, posisi garisnya mulai dari koordinat berapa sampai ke titik koordinat berapa, tergantung soal itu ya. Tapi garisnya nanti kayak tangga begini. Ada fungsi inverse sudah ya. Ini ada soal-soal yang cukup banyak fungsi inverse, silakan dicari sendiri. X pangkat 3, 2x 4, sin X dan A log X, ini fungsi inverse. Ada pertanyaan sampai sini? Lanjut kalau nggak ada ya. Barisan dan limit fungsi. Sekali lagi boleh via WhatsApp juga, tapi jangan wapri, jangan japri ya. Kalau ada pertanyaan, tolong disampaikan via grup. Kenapa via grup? Pertama, supaya nggak usah malu ya, via grup. Kenapa via grup? Pertama, supaya teman-temannya juga bisa ikut diskusi. Problem yang sama itu juga dipertanyakan oleh teman-temannya yang lain. Jadi jangan, kalau tanya kok japri wapri itu kesan saya itu egois ya. Nanti kalau saya jawab ya hanya dia sendiri yang tahu, teman-temannya nggak tahu. Ya, maka jangan via japri tapi via grup supaya yang lain juga tahu. Dan teman-teman yang lain boleh ikut menjawab ya. Boleh ikut menjawab. Nah ini ada contoh-contoh barisan. AN, rumus AN seperti ini, rumus BN seperti ini, CN seperti ini, CN. Dari 4 barisan ini, kita lihat AN ini mendekati ke angka berapa? 0, setengah, 3, 4. Ini mendekati ke, mendekati ke 1 itu namanya konvergen atau memusat. BN ini kalau di listing barisannya begini, 0, 3 per 2, 2 per 3, 5 per 4, 7 per 6, 6 per 7, dan seterusnya. Nah, ini konvergen ke berapa? Kalau di gambar seperti ini. Nah, kalau AN gambar seperti ini. Kalau BN, B1 di sini, B2 di sini, B3 di sini, B4 di sini, B5. Nah, ini juga mendekati 1. C itu C1 sini, C2 sini, C3, C4, C5. Nah, ini konvergen atau enggak ini? Kok kelihatannya enggak konvergen ya? Kalau D tetap 0,9.
Nah, ini ada keterangannya. Dari contoh di atas, AN dan BN itu konvergen memusat menuju bilangan 1. Artinya apa? Artinya nilai-nilai barisan itu untuk N mendekati tak terhingga akan saling mendekati 1. Ya, baik dari kiri maupun dari kanan itu mendekati 1. Hasilnya sama mendekati ke 1 bilangan. Nah, di sini kebetulan ke angka 1. Ini B, nilai-nilai untuk N mendekati tak terhingga akan saling mendekati. Saling mendekati. Konvergen ke 0,99. Namun barisan CN tidak konvergen sebab syarat A dan B tidak terpenuhi. Suatu barisan yang tidak konvergen disebut divergen atau definisinya seperti ini. Barisan N disebut konvergen menuju bilangan L atau limit L dan itu limit AN sama dengan L, di mana A mendekati tak terhingga, bila untuk setiap dikan bilangan berapa saja epsilon lebih besar 0, setiap diberikan bilangan berapa saja ya, untuk setiap bilangan epsilon lebih besar 0, terdapat bilangan positif N. Jadi ini di sini. Ini jangan begini, konvergen ya. Kan jauhnya misalnya seperti ini. Kalau saya berikan bilangan epsilon lebih besar 0,5 epsilon, selalu masih ada selisihnya. Selalu ada bilangan positif N sehingga untuk N kecil lebih besar N, nah, N itu berarti apa? Bilangan asli ya. Berlaku AN min ini jarak di sini itu lebih kecil epsilon. Di sini jaraknya itu sini masih ada jarak lagi. Saya maju lagi masih ada yang lebih kecil lagi. Saya maju lagi masih ada. Kelihatannya ini dempel, tapi nggak dempel ya. Kalau bahasa matematika itu nggak dempel. Limit ini nggak pernah akan sama seperti ini, akan sama begini, akan gitu itu nggak pernah. Nah, siap maju, saya maju separuh. Ini kan kalau tangan saya begini, saya dipersyaratkan harus selalu maju separuhnya, gitu ya. Ambil separuhnya di sini. Nah, selalu ketemu masih ada ini, masih ada jarak ya kan? Jarak ya ini. Harga mutlak begini itu kan jarak toh. Di PPT slide pertama kan harga mutlak itu jarak ya kan? Nah, begini. Saya maju separuh lagi. Nah, setiap saya maju separuh ya, sebesar apapun atau dalam konteks ini sekecil apapun, ini kan selalu tangan saya nggak pernah bersentuhan loh, karena majunya selalu separuh. Sampai berapa kali? Setengah. Sampai tak terhingga banyaknya. Sampai tak terhingga banyaknya. Nah, itu istimewanya bilangan jarak dalam kepala orang-orang matematika itu ya. Seperti itu. Logis ya kan? Segini saya hanya diperbolehkan majunya separuh jaraknya. Epsilon separuh. Selalu masih ada ditemukan separuhnya lagi. Maju separuhnya lagi. Pertanyaan saya, apakah pernah saya bersentuhan? Kalau orang matematika mungkin menjawab tidak. Nah, gitu kan? Sekalipun visualnya itu mirip, tidak bisa dilihat ya, saking mepetnya, limitnya, saking berdekatannya itu nggak kelihatan. Tapi kalau orang matematika bilang nggak pernah nih bersentuhan, Maka orang matematika itu bilang kalau dua garis sejajar itu sebetulnya dia mempunyai titik potong. Nah, sayang ini online saya susah menggambarkan. Ini loh, garis itu kan aslinya garis itu kan awalnya begini, perpotongan begini. Ini kalau saya tarik, perpotongannya bergeser. Saya tarik bergeser. Nah, kalau garis yang saya bikin dari ini saya perpanjang sampai tak berhingga, yang ini saya perpanjang sampai tak berhingga, ini juga saya perpanjang sampai tak berhingga. Ini kalau ditarik terus kan jari saya perpanjang sampai tak berhingga, nggak akan pernah lepas ya kan? Kan awal dempel gini, saya geser gini.
Jari saya masih terbatas panjangnya, garis yang saya bentuk dari jari masih terbatas. Ini masih ada titik potongnya. Tapi coba kalau jari kanan saya ini enggak garis yang saya imajinasikan dengan jari tangan kanan saya itu saya perpanjang sampai tak hingga. Yang di ini juga saya ini kalau saya tarik juga apakah pernah lepas? Enggak kan? Nah, maka orang matematika di dalam mata kuliah survei geometri mendefinisikan dua garis yang sejajar itu sebetulnya berpotongan, tetap berpotongan. Berpotongan di mana? Berpotongan di berhingga. Nah, itu permainan orang matematika atau orang matematika. Ya. Nah, ini juga separuh begini. Setiap ambil separuhnya, nggak akan pernah itu. Ya, tangan saya nangkep apa sampai ketemu vlog gitu nggak pernah. Ya. Kecil apapun epsilonnya itu selalu masih ada aja jarak ini, ya kan? Kecil apapun epsilonnya selalu masih ada jarak. Gambarnya nanti cek di buku-buku ya. Nanti cek di buku. Ini ada perhatikan AN 1 meter per N untuk A mendekati harga AN mendekati 1 mendekati nilai 1. Dengan dapat dikatakan bahwa barisan AN konvergen 1, nyari konvergen itu lebih mudah pakai limit N hingga 1 min per M sama dengan 1 min per M dengan 1 min 1. Jadi ini mendekati 1. Nah, kemudian di sini ada teorema ini untuk menghitung limit ya, untuk menghitung limit. Misalkan AN dan BN adalah suatu barisan yang konvergen dan K suatu konstanta. Maka ini kalau ada yang merekam nanti tolong rekamannya dikirim ke saya juga ya. Nanti saya cek sejauh mana visible untuk dipublikasikan, publikasikan rekamannya ya. Sekali lagi kalau ada yang merekam tolong rekamannya dikirim ke saya. Dan itu sangat bermanfaat nanti untuk adik-adik angkatan kelas kalian ya, atau yang mengulang mata kuliah. Nanti juga bermanfaat, bisa dipelajari. Kali sekarang ke teorema 1. Limit dari konstanta sebenarnya konstanta ya, dengan n berkali. Nah, dikeluarkan limit ini ya. Yang dihitung hanya AN-nya. Kemudian penjumlahan dari limit bisa dihitung atau sama saja dengan limit dari masing-masing AN nanti. Perkalian juga seperti itu. Nah, kalau pembagian perlu diingat, ini bisa dihitung masing-masing limit AN dibagi BN sepanjang memenuhi syarat bahwa limit BN tidak boleh sama dengan 0. Ya. Kalau sama dengan 0 tidak boleh. Ya, betul. Nah, suku-suku dari AN sama dengan N2, N-1. Nah, tentukan suku dari AN apabila AN sama N2, N-1. Sedikit apakah AN konvergen? Konvergen hitunglah limit AN. Maaf ada nyamuk mengganggu. Kayaknya lampu Aedes aegypti pagi-pagi. Saya cek dulu ya. Sekarang saya sudah mulai capek nih. Saya juga nggak bisa lama-lama. Kalau saya ngajar di kelas malah bisa lebih lama. Tapi kalau ngajar begini dengan badan hanya duduk, itu capek, nggak bergaya. Oke, lanjut dulu. Kita selesaikan dulu. Oke, sampai di sini aja nanti. Soal A ya.
pangkat 1, maka dibagi pangkat 2. Di sini pangkat 3, di sini pangkat 3, di sini pangkat 1, maka dibagi pangkat 3. Jadi yang tertinggi sama dengan limit n menjadi tak berhingga 1 dibagi 1 plus 0. Oh, berarti konvergen ke 1. Konvergen ke 1. Ya, ini kalau diteruskan, ini menuju ke angka 1. Oke. Saya clear dulu ya, ini tempatnya nggak tutup. Oh, bisa. Di bawah ini masih bisa. Mouse-nya mati lagi. Alhamdulillah. Sekarang ini, limit. Ya. Ini dibagi berapa? N-nya kuadrat ya. Pangkatnya tertinggi kan kuadrat. Maka dibagi N kuadrat. 7N kuadrat. Enggak terlalu lebih dari leher saya bekal sekali ini. Bagi kuadrat plus 1/n kuadrat. Nah, sama dengan 37. Masih bisa mengikuti ya? Ada yang bisa minta dijelaskan lagi bagian ini, silakan, nggak usah malu. Ya, karena kalau minta dijelaskan lagi via WhatsApp jelas nggak bisa ya. Via WhatsApp atau chatting, oh, Pak, saya belum paham, cara ngerjakannya gimana? Tolong jelaskan lagi yang bagian ini. Nah, kalau via WhatsApp nggak bisa, ya tidak bisa. Tiga. Dia konvergen ke jumlah dah kelebihan. Saya itu punya itu tadi sakit autoimun yang namanya itu psoriasis artritis. Jadi tulang saya gagal. Gampang pegal, gampang bengkak. Nama psoriasis vulgaris. Ini kulit saya jadi merah-merah. Merah. Tapi mungkin nggak kelihatan di laptop. Rambut saya gatal kayak ada ketumbinya itu. Ketumbi. Ya nggak apa-apa. Tidak dari Allah. Nah, mudah-mudahan kita sakit belum menguburkan dosa kita kan. Nah, kalau ngajar kalkulus ya integrasi koreksinya gitu ya. Ada yang nggak terhubung langsung dengan kalkulus. Tak berhingga itu juga ya kayak garis tadi itu berpotong kalau garis berhingga begini. Nah, itu berarti tak berhingga itu mana ya? Hanya Allah yang tahu. Karena keterbatasan otak kita, maka kita timbul 8 dari itu ya, yang namanya tak berhingga. Nah, itu kita bilangan ada hal yang kita tahu. Coba tak berhingga itu berapa? 9 triliun, 9 triliun gitu, lebih dari itu. Ya itu hanya Allah yang tahu. Sama halnya ini universe itu alam semesta ini ya, sampai keluar itu sampai di mana batasnya. Tak berhingga itu ya Allah ya kan. Makanya garis ini juga kalau kita tarik sampai di mana, sampai di galaksi mana. Galaksi mana masih terbatas itu ya. Sekarang kita di galaksi Bima Sakti ya kan. Tarik terus. Di galaksi Andromeda itu masih belum sejajar itu garisnya itu.
Itu mau nanti mata kita aja yang melihat kalau garisnya itu masih sejajar. Tarik lagi sampai galaksi mana, sampai tapi itu ya, itu besarnya Allah. Jadi Allah itu maha tak berindah. Nah, gitu kan. Orang matematika misalnya begitu, Allah itu maha tak berindah. Kita belajar matematika itu semakin mengagumi besaran kan. Di sini kita kenal bilangan tak berindah itu hanya ini karena kebodohan matematika maka dikasih simbol kayak ular begini kan. Nah, huruf S terbalik. Sudah karena keterbatasan otak manusia. Oke, boleh saya clear? Ya. Terus ini mau dilanjut. Cukup sampai di sini. Ini ajang ini 2 soal, tapi asisten sudah paham nih caranya asisten. Karena dulu saya ajar, dulu saya sampaikan di kelas. Tapi kalau ini saya kerjakan agak panjang ini. Nulisnya itu 1 layar, 1 soal itu 1 layar. 2 soal berarti 2 layar. Sebetulnya nanggung ya, nanggung tapi ini banyak ini. Kali ini saya teruskan 1 jam lebih. Ya sebetulnya dengan 3 SKS kita ya boleh saja diteruskan. Cuman masalahnya ini kan kuliah darurat pakai online. Enggak mungkin kuliah online kok sampai 2 jam setengah, 3 jam. Sampai di sini aja konsep limit ini ya. Konsep limit ini bisa kalian baca. Ini konsep limit. Ini bisa kalian baca, kalian tambah referensi, tambah baca-baca. Intinya itu bilangannya sampai kecil-kecil ya, 0,99. Kalau 5, ya 002 itu terus saja 000, nggak pernah ada habis. Kalau saya tadi kan menerangkan secara visual, secara geometris, ya di sini diparuh, paruh lagi, kalau nggak pernah sampai plek gitu nggak pernah. Nah kalau ini secara angka, nanti secara jarak juga bisa ini, kecepatan itu kan juga kayak gitu secara jarak bisa. Tapi secara angka, secara bilangan itu seperti ini. Semakin kecil 000 di belakang koma itu nolnya sampai panjang. Itu limit itu seperti itu. Ini mengulang lagi definisi limit. Definisi limit nanti untuk mengerjakan ini. Oke. Berarti sampai pengantar minggu depan bisa apa ini? Minggu depan definisi. Kita latihan soal sedikit ini terus sampai limit kanan ya. Masih ada 1, 2, 3 materi untuk apa MS seperti ini. Dengan asisten jalan terus toh? Mas, Mbak. Jalan, Pak. Alhamdulillah, jalan terus. Sampai di mana dengan asisten terakhir? Sampai Siapa asistennya? Lupa saya namanya. Mbak Farida sama Betul. Farida sama siapa? Mbak Erna. Hanya Mbak Farida. Farida sama Mbak Erna, Pak. Sama siapa? Sama Mbak Erna. Mbak Ferdina. Mbak semua ya, perempuan semua. Mbak Erna. Terakhir sampai di mana? Mereka beliau mendampingi kalian mengerjakan soal apa? Fungsi inverse. Hah? Fungsi inverse. Fungsi Inverse. Iya, Pak. Inverse. Iya. Fungsi inverse. Oh ya, oke. Jadi masih ada bahan lah. Saya menjelaskan sampai di sini masih ada bahan mereka beliau untuk ngasih materi soal lain. Oke, baik. Sehingga kuliah kita hari ini sampai di sini dulu ya. Tapi saya ingin mengurangi hak kalian untuk belajar sesuai waktu yang
nanti sampai 9.30 toh. Nah, artinya apa? Artinya kita masih boleh berdiskusi, masih bisa berdiskusi via WhatsApp sampai jam 9.30, silahkan. Bahkan lebih juga boleh kok ya prinsipnya ya. Saya nggak akan batasi lah sekarang, silahkan lebih boleh. Kalau saya bilang sampai 9.30 kan saya cuma berpikir saya jangan sampai korupsi lah. Dan itu kan deket-deket dengan korupsi waktu kalau ngajar ya kan. Mulainya molor, selesainya lebih awal. Tapi ya kita malah diskusi 24 jam everyday untuk menutupi mungkin hutang-hutang saya, korupsi-korupsi yang lalu saya. Ya, ngajar maupun tidak. Bisa jadi seperti itu kan. Ada kepentingan, itu harusnya ngajar sampai jam 9.30. Kalau luring itu ya, kalau offline. Nah, saya ada rapat ini, saya harus meninggalkan tempat jam 9. Tugas, nah, tetap sebenarnya sekali juga. Tapi tahu kita lupa, hilang dan sebagainya, namanya manusia. Nah, alhamdulillah ada teknologi namanya WhatsApp, bisa menalangi bolong-bolong dosa saya terkait kekurangan jam mengajar kalian maupun semester-semester sebelumnya ya. Jadi silahkan kalau ada berdiskusi, tapi jangan pakai pribadi, jangan privat. Nanti kayak les privat, kalau kalian tanya terus apa namanya pakai WhatsApp pribadi, chatting pribadi, nah, kayak privat. Dan yang pinter hanya kamu, hanya yang tanya saja. Bois kan namanya. Nah, yang lain kan juga bisa jadi pertanyaanmu itu ini teman-teman yang lain juga nggak paham. Berarti saya itu di body yang lain tanya terkait domain FEG. Apakah juga harus mencari domain FEG? Nggak saya balas. Tapi begitu saya buka seperti ini, saya review lagi karena saya ingat ada yang bertanya seperti itu. Oke, itu masukan bagi saya bahwa memang ada yang perlu diperjelas lagi. Dan itu saya juga bersyukur ada yang bertanya gitu. Karena memang saya sedikit terlewati tidak menjelaskan. Jadinya di sini kan terus saya jelaskan. Saya sebenarnya bersyukur kalau ada yang bertanya itu ya. Karena itu juga mengevaluasi saya. Oh, itu mungkin memang saya harus lebih menjelaskan detail. Oh, itu memang saya terlewati tidak menjelaskan. Nah, kayak tadi juga saya terlewati tidak menjelaskan yang terkait dengan FOG, GOF. Maka harus dicari hanya FOG dan GOF saja domainnya? Nah, kan tidak ya, saya terus menjelaskan. Harus juga dicari domain FE dan GOF. Jadi harus memenuhi 3 hal ya, FE, FOG, atau GOF. Baik, sampai di sini ya. Terima kasih. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Amin.